Hai, selamat datang di YouTube channel podcast CSR dan kali ini aku akan menceritakan kejadian yang dialami oleh Ezra ketika dia datang pagi. Kejadiannya terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu, waktu Ezra masih kelas 4 SD. Pagi itu dia berangkat ke sekolah agak cepat, sekitar pukul 6.15, karena banyak tugas yang belum selesai. Bukan PR, tapi semacam tugas sekolah, karena dia salah satu ketua kelas. Saat tiba di sekolah, suasananya masih sangat sepi, belum ada anak-anak yang datang. Pagi itu pun cuacanya mendung dan sedikit gerimis. Dia pun bergegas menuju kelas dan dari kejauhan dia melihat ada siswa laki-laki sedang duduk di taman samping kelas. Dalam hatinya berbisik, "Asik, ada kawan nih datang cepat." Aska, cepet juga datangnya. Iya, udah dari tadi kok. Ngapain duduk di sini? Kan gerimis. Yuk ke kelas. Jangan, nanti dulu masuk ke kelasnya. Tunggu teman-teman datang. Emang kenapa? Gak apa-apa, tadi pas aku masuk ke kelas, aku lihat ada satu murid lagi duduk, tapi di bajunya penuh darah. Sebaiknya kamu jangan masuk dulu. Tapi aku mau masukin tas dulu ke kelas. Tunggu ya, aku nanti kesini lagi. Tiba di kelas, Ezra agak sedikit kaget karena semua meja dan kursi berantakan. Bahkan di pojok belakang ada meja yang dinaikkan ke meja lain. Tapi modelnya, kedua sisi meja tersebut yang berhimpitan. Kok kelas jadi begini? Siapa sih anak-anak yang iseng berbuat ini? Pikir Ezra dalam hati. Tapi sepertinya semalam pas pulang sekolah baik-baik aja. Dan ini kelas dikunci sama penjaga sekolah. Dia pun berusaha cuek, sambil membenarkan meja dan kursinya yang juga ikut berantakan. Soalnya dia harus segera menyelesaikan tugas sekolah untuk pengumpulan dana perayaan Maulid di sekolahnya. Di saat Ezra sedang asik-asiknya menulis, tiba-tiba saja suasana di kelas terasa aneh. Kadang tercium aroma daun pandan dan wewangian yang begitu menyengat. Ezra pun masih tetap cuek dan biasa saja. Namun, tiba-tiba dari belakang terdengar suara meja digeser dan itu terjadi sangat keras dan cepat. Waktu Ezra menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa. Tidak ada orang, dan meja kursi pun masih di posisi semula. Ezra pun agak takut, dan dia bergegas keluar kelas menjumpai Aska. Aska, tadi aku di kelas mendengar meja bergeser, tapi tidak ada siapa-siapa. Yuk, temani aku di kelas, banyak tugas nih. Jangan dulu Ezra, nanti aja tunggu teman-teman datang. Tak lama akhirnya anak-anak lain pun datang, disertai oleh bunyi bel tanda masuk sekolah. Ezra akhirnya mengajak beberapa temannya ketika pulang sekolah nanti untuk berjanjian berkumpul di kantin sekolah. Karena Ezra butuh bantuan temannya setelah mengumpulkan dana untuk acara Maulid Nabi. Bel sekolah pun berbunyi, tanda waktunya untuk pulang sekolah. Ezra dan beberapa temannya langsung menuju ke arah kantin untuk membicarakan soal pendanaan Maulid Nabi. Sedangkan Aska, pada saat itu dia giliran piket. Jadi, dia harus membersihkan kelas dan merapikan kursi beserta meja baru nyusul ke kantin.
Ketika merapikan kelas, Aska melihat sesuatu. Tapi dia tetap harus merapihkan dan membersihkan kelas karena memang sudah tugas dia untuk melakukan itu. Dan Aska sangat ketakutan saat itu. Ketika kelas sudah rapi, dia langsung berlari menuju ke arah kantin dan langsung bercerita kepada teman-temannya apa yang dia lihat. Tadi waktu aku pikir di kelas sendirian, aku melihat ada seseorang anak duduk di kursi paling belakang di kelas kita. Aku menyapanya, tapi dia tetap menunduk. Siapa dia? Apa murid baru? Setahuku, meja di belakang itu kosong. Aku juga nggak tahu. Aku hampirin perempuan itu. Tapi tiba-tiba dia menengok ke arahku. Dan ternyata wajahnya hancur. Aku ketakutan dan lari keluar kelas. Sekolah Ezra memang terkenal angker karena dahulu kala saat sekolah mengadakan kegiatan study tour, ada kejadian yang tak pernah mereka lupakan. Satu bus yang anak-anak study tour tumpangi mengalami kecelakaan. Dan konon katanya, mereka yang tidak selamat kerap ikut belajar bersama para murid di dalam kelas. Karena mereka tidak pernah menyadari kalau mereka sudah meninggal.